Bismillahirrahmanirrahim. Sifat munafik. Kenapa pembahasan tentang sifat munafik ini penting? Bukan soal menghindari sifat itu. Karena kalau menghindari sifat itu, mudah-mudahan buat kita mudah. Kita nggak pengen jadi orang munafik. Ada yang bercita-cita jadi munafik? Nggak mungkin ya. Bercita-cita jadi orang yang kufur kepada Allah juga lebih nauzubillah min dzalik. Dua-duanya bukan life goal siapapun di antara kita. Jadi tujuan kita membahas tentang sifat munafik bukan untuk sekedar terhindar dari sifat-sifat itu. Saya yakin di sini insya Allah nggak ada yang di dalam hatinya ada nifak, ada kemunafikan. Walaupun kita berusaha untuk terus menjaga diri agar terhindar dari sifat-sifat nifak atau kemunafikan. Dan kita membahas tema munafik juga bukan dalam rangka mau menjatuhkan satu orang ataupun satu golongan. Tetapi kita membahas sifat munafik yang lebih pentingnya adalah agar kita bisa menentukan sikap. Kita bisa menentukan sikap pribadi kita, siapa yang harus kita bela dan siapa yang harus kita hindari. Karena itu penting dalam kehidupan kita pribadi dan kehidupan kita berbangsa. Siapa yang kita harus bela dan siapa yang harus kita tinggalkan. Ini dalam kaidah syariah disebut dengan al-wala dan al-bara. Pernah dengar istilah itu? Wala dan bara. Wala dan bara dalam Islam itu termasuk pembahasan prinsip. Bukan masalah-masalah furu'iyah. Furu'iyah itu masalah tambahan dalam agama. Sehingga kalau dia pun berbeda satu dengan yang lain, tidak terlalu fundamental hasilnya. Tidak membuat seseorang menjadi kafir, tidak menjadikan seseorang langsung dijudge ahli neraka, tidak menjadikan seseorang langsung dijudge sebagai orang yang sesat. Kenapa? Hanya masalah furu', masalah tambahan dalam urusan syariah. Misalnya masalah ibadah sunnah, masalah-masalah yang sering diperdebatkan oleh ulama dalam khilafiyah mazhab, itu namanya furu'. Jadi kalau ulama berbeda pendapat, biasanya itu furu'. Karena ulama tidak berbeda pendapat dalam urusan yang prinsip dalam agama. Mereka tidak berbeda pendapat. Rata-rata kalau kita temukan ada perbedaan pendapat, baik itu fikih ataupun akhlak, maka biasanya itu adalah ciri-ciri permasalahan itu termasuk permasalahan furu'iyah, tambahan, cabang, bukan akarnya tapi cabangnya. Kalau dalam masalah usul itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia, usul itu asal itu bahasa Indonesia juga asli. Karena dulu saya ngajar bahasa Arab dan saya ketika ngajar bahasa Arab bukan ngajar grammar, tapi mencoba untuk ngajarin vocab Arab yang banyak hubungannya dengan bahasa kita biar nggak terlalu susah menghafal. Ternyata 90% dari bahasa Indonesia itu memang diserap dari bahasa Arab. Dan itu kenyataan yang nggak bisa kita pungkiri bahwa dalam pembentukan bahasa nasional kita itu ada banyak sumbangsih para ulama karena dia terserap dari bahasa Arab. Jadi asalnya asal atau asal, asli, usul ya. Semuanya bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Jadi asalnya sesuatu itu namanya akar. Furu, cabangnya sesuatu yang tumbuh dari akar. Nah biasanya ulama kalau berbeda pendapat dalam sesuatu pasti itu furu'iyah. Sehingga kalau kita mendengar ada pendapat yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, berarti itu masalah furu'iyah dan kita nggak perlu ribut dalam masalah itu. Kalau masih ada yang ribut dalam masalah furu'iyah, maka dia terjebak ke dalam sebuah sikap agama yang dikenal dengan istilah takalluf. Apa itu takalluf? Takalluf itu berlebih-lebihan. Mungkin bahasa yang sedang lagi ngetren sekarang radikal. Apa itu radikal? Terlalu membesar-besarkan sesuatu yang sebetulnya kecil. Itu makna radikal dalam konteks agama kita, yaitu takalluf, melebih-lebihkan sesuatu yang masih bisa ditolerir tapi dibahas setiap hari. Seolah-olah itu menjadi prinsip agama, seolah-olah yang melanggar itu langsung masuk neraka besoknya.
Seolah-olah dia itu di neraka yang paling dalam. Seolah-olah dia yang paling celaka di muka bumi. Nah, ini namanya takalluf. Nah, ini radikal yang sebenarnya. Terlalu takalluf dalam urusan furu, dalam urusan mazhab. Sehingga sikap kita dalam perbedaan mazhab adalah respect, no judgment, menghargai pendapat yang berbeda. Jadi malam ini kita akan membahas salah satu yang usul, yaitu masalah kemunafikan. Ini yang pertama sekali Allah ceritakan di Al-Quran ketika Allah membuka surat Al-Baqarah. Walaupun surat Al-Baqarah itu turunnya belakangan, tetapi ditaruhnya di depan, langsung setelah Ummul Kitab. Seolah-olah Al-Baqarah itu anak pertama, karena Al-Fatihah ibunya kan, ibunya Al-Kitab, maka anak pertamanya Al-Baqarah, anak sulung nih. Dan yang paling panjang di Al-Quran. Tapi sebagian besarnya Madaniyah, turunnya di Madinah, walaupun berangsur-angsur. Turunnya di Madinah, tapi kok ditaruh di awal? Saking pentingnya pembahasan yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Sampai sebagian ulama mengatakan Al-Baqarah itu sepertiga syariah. Jadi siapa yang bisa mengamalkan surat Al-Baqarah, bukan menghafal, mengamalkan surat Al-Baqarah, dia sudah mengamalkan sepertiga dari agama. Jadi siapa yang bisa mengamalkan Al-Baqarah, maka dia sudah mengamalkan sepertiga dari agama. Dan tahukah kita bahwa Umar ibn Khattab itu mengamalkan surat Al-Baqarah butuh waktu 13 tahun. 13 tahun mengamalkan Al-Baqarah, bukan ngafal. Kalau ngafal buat mereka gampang. Bahkan di antara mereka ada yang ngafal 1 juz itu dengan sekali dengar langsung hafal. Berarti 1 jam 1 juz. Itu pemecah rekor paling dahsyat. 1 juz 1 jam. Kalau di zaman kita mungkin paling cepat 1 juz 1 hari. Itu juga udah jenius banget. Tapi sahabat menghafal 1 juz lebih 1 lembar, yaitu surat Al-An'am 1 jam sekali dengar. Dan 1 jam itu bukan hafalan pertama. Kalau di teman-teman teras tafis pasti ngerti lah, hafalan pertama itu kan yang penting udah hafal, cuman gak lancar, belum bisa di store kan, belum mutkin gitu. Itu sekali dengar 1 jam mutkin. Dan ukuran mutkinnya nggak ada 1 huruf pun yang salah. Nggak ada 1 huruf pun yang salah. Siapa dia? Abdullah ibnu Mas'ud, yang mendengar surat Al-An'am diturunkan kepada Nabi. Nabi bacakan, dia dengar, sekali dengar langsung kata dia, ya Rasulullah saya sudah hafal. Kata Nabi, ya Abdullah coba kamu baca. Dibaca dalam keadaan menghafal, nggak ada 1 huruf pun yang salah. Itu bukan mutkin lagi, udah copy paste itu. Kita kadang-kadang copy paste aja masih ada yang ketinggal, komanya, emotikonnya nggak kebawa gitu kan ya. Ini benar-benar dahsyat. Ternyata bukan itu masalahnya. Kenapa Umar kok mengamalkan Al-Baqarah 13 tahun? Bukan soal hafalannya, bukan soal membacanya. Ngamalin 1 ayat demi 1 ayat sampai dawam. Butuh 13 tahun mengamalkan Al-Baqarah. Saking luar biasanya surat Al-Baqarah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan meletakkan Al-Baqarah menjadi surat pertama setelah Al-Fatihah. Bisa dibilang dia adalah surat-surat pembuka di dalam Al-Quran. Lalu ketika kita membaca surat Al-Baqarah, maka prolog atau mukaddimah dari kepalanya surat Al-Baqarah, headline-nya surat Al-Baqarah itu adalah langsung Allah berbicara tentang 3 golongan manusia. Di awal kita buka Al-Baqarah langsung Allah bicara tentang 3 golongan manusia. Golongan pertama mukmin, ada di ayat 1 sampai 5. Berapa ayat? Cuman 5 ayat. Lebih efektifnya lagi 4 ayat, karena alif lam mim itu termasuk ayat mutasyabihat yang tidak ada yang tahu artinya selain Allah. 5 ayat berbicara tentang orang mukmin. Kemudian golongan kedua, orang yang kafir, artinya orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak percaya dan tidak beriman. Berapa ayat? Cuman 2 ayat. Ayat 6 dan ayat 7. Beres itu Allah bicara tentang orang munafik dari ayat 8 sampai ayat 16. Berapa ayat? 9 ayat. Dari ayat 8 sampai ayat 16. 9 ayat bicara tentang orang munafik. Apakah sudah selesai? Belum. Sisanya Allah kasih contoh-contoh orang munafik di banyak ayat di Al-Baqarah, di banyak surat, di sisa-sisa surat yang lainnya. Dan kalau Allah udah bicara tentang orang munafik, kesan emosionalnya tuh kelihatan banget di ayatnya. Allah kalau bicara tentang orang kafir, kesannya flat.
Kalau bicara tentang orang mukmin, rahmah. Allah tuh sayang banget sama mereka. Kalau Allah bicara tentang orang munafik, Allah itu kayak emosi banget tuh. Disebutin orang munafik tuh gini, kalian harus hati-hati ya, kalian harus hati-hati. Jadi Allah itu kayak khawatir banget kita terhadap perangai dan kejahatan orang munafik. Allah kalau bicara tentang orang kafir itu hanya bicara tentang surga neraka, bicara tentang kehancuran mereka. Tapi kalau bicara orang munafik, isinya adalah kalau kita mau bikin poinnya, wahai orang hamba-hambaku yang beriman, hati-hati sama mereka. Itu intinya. Makanya saking Allah pengen kita hati-hati dengan orang munafik, penjelasan orang munafik di Al-Quran itu tuh detail banget. Contohnya tuh banyak banget. Kenapa? Karena mereka lebih bahaya daripada orang-orang kafir dalam perangai, perilaku, gangguan, dan siasat mereka kepada orang yang beriman. Makanya kita diajarkan di Al-Quran bukan ayat tentang permusuhan. Ini bukan ayat perpecahan, ini bukan ayat permusuhan. Kalau kita menuduh bahwa membahas tentang munafik itu berarti memunculkan permusuhan, berarti kita menuduh Al-Quran memunculkan permusuhan. Padahal sebagian besar dari ayat Al-Quran itu banyak berkisah tentang orang munafik. Kenapa? Biar kita hati-hati. Biar kita menghindar, jangan sampai kita masuk golongan ini. Kenapa? Orang kafir itu masuk neraka, orang munafik jadi kayu bakarnya neraka. Innal munafiqina fid darkil asfal. Asfal itu bahasa Arab yang jadi bahasa Sunda, aspal. Karena orang Sunda nggak bisa, siapa bilang itu fitnah ya. Jadi aspal tempat paling bawah yang diinjak-injak, bahasa kitanya aspal. Masa bisa aja sih Ustaz? Benar. Jadi asfali minan nar, aspalnya neraka. Maksud aspalnya neraka, dasarnya neraka, yang paling bawah. Udah nggak ada lagi, di bawahnya apa? Gorong-gorong atau apa? Enggak, udah. Paling bawah itu adalah aspal udah. Berarti yang disebut dengan aspal, bahan bakarnya, kayu bakarnya dibuat dari bukan kayu bakar, batu. Karena bahan bakar api neraka itu adalah batu. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia yang dimaksud di dalam ayat ini siapa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, na'udzubillahi min dzalik. Ini sehingga tanpa kita sadari mungkin kita nggak termasuk orang munafik, tapi begitu kita berwala kepada orang munafik, membela orang munafik, berpihak sama orang munafik, mendukung kegiatan-kegiatan kemunafikan, maka kita masuk dalam golongan itu. Dan ini yang bahaya nih. Bukannya kita menjadi munafik, kita tetap sholat, tapi kita mendukung kemunafikan.